there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Baik, saya Siti Wahyuni akan mencoba menjelaskan beberapa aliran-aliran. Yang pertama itu ada aliran Khawarij. Nah, secara etimologi, Khawarij berasal dari kata khoroja yang berarti keluar atau memberontak. Mereka dikenal karena keluar dari barisan pendukung Ali setelah peristiwa tahkim antara Ali dan Muawiyah yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik pada Perang Siffin. Meskipun kelompok ini hanya minoritas, tapi pengaruhnya sangat besar. Kemudian selanjutnya ada Murji'ah. Nah, Murji'ah adalah salah satu aliran dalam Islam yang muncul pada masa awal sejarah Islam sebagai reaksi terhadap konflik teologis dan politik di antara kelompok-kelompok seperti Khawarij dan Syiah. Nah, pokok-pokok pemikirannya itu ada penunda penghakiman, iman itu lebih penting dari amal, dan iman itu tidak berkurang. Mereka menganggap bahwa iman itu bersifat tetap, tidak berkurang atau pula bertambah, baik itu karena amal baik ataupun buruk. Dan Murji'ah ini juga menganggap bahwa hanya Allah yang berhak menghakimi seseorang sebagai kafir atau mukmin. Mereka menganggap bahwasannya semua itu hanya dari Allah. Kemudian ciri-ciri dan pandangan Khawarij itu pertama sikap radikal. Khawarij menganggap bahwa siapapun yang melakukan dosa besar adalah kafir dan keluar dari Islam. Kemudian mereka juga berdalih bahwa hukum itu hanya milik Allah, la hukma illa lillah. Jadi mereka hanya menjadikan hukum dari Allah itu satu-satunya hukum dan ketetapan hanya dari Allah. Kemudian ada Qadariyah. Qadariyah adalah salah satu aliran teologi Islam yang menekankan pada kebebasan kehendak manusia atau free will dalam menentukan perbuatannya. Nama Qadariyah ini berasal dari kata qadar yang berarti takdir atau ketentuan. Di mana pokok-pokok pemikiran Qadariyah, yang pertama kebebasan manusia. Qadariyah berpendapat bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas ini mereka tuh menanggung sepenuhnya atas perbuatan baik atau buruk yang dilakukan oleh mereka. Kemudian ada keadilan Tuhan. Pandangan Qadariyah terkait dengan konsep keadilan Tuhan. Ada juga kontraks dengan Jabariyah. Jadi si Qadariyah ini kontraks dengan Jabariyah. Kalau aliran ini bertolak belakang karena kalau Jabariyah seperti ini ya, Jabariyah adalah salah satu aliran teologi dalam Islam yang berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kehendak. Sementara Qadariyah tadi mereka berpendapat bahwasannya manusia itu memiliki kehendak. Sementara si Jabariyah ini menekankan bahwasannya di dalam Islam dalam aliran ini manusia itu tidak memiliki kehendak. Jadi semua itu sepenuhnya ditentukan oleh Allah saja. Selanjutnya ada Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah salah satu aliran teologi Islam yang menekankan akal atau rasionalitas dan keadilan Tuhan dalam memahami ajaran agama. Kemudian pokok-pokok pemikiran Mu'tazilah ini ada tauhid atau keesaan Allah, al-adil atau keadilan Allah, al-wa'id, janji dan ancaman. Allah pasti menepati janjinya untuk memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik. Kemudian ada Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah salah satu aliran teologi dalam Islam Sunni yang dirintis oleh Abu al-Hasan al-Asy'ari. Aliran ini muncul sebagai upaya mendamaikan antara pendekatan tekstualis atau nas dan rasionalis dalam memahami agama, terutama dalam menanggapi pandangan ekstrim dari kelompok Mu'tazilah dan aliran-aliran lainnya. Nah, untuk pokok-pokok pemikirannya bisa kita lihat ya. Dan Maturidiyah. Maturidiyah adalah salah satu aliran teologi dalam Islam Sunni yang didirikan oleh Abu Mansur al-Maturidi, seorang ulama dan dari Samarkand. Aliran ini bersama dengan Asy'ariyah menjadi representasi utama akidah Sunni yang moderat. Aliran Maturidiyah muncul di wilayah Asia Tengah sebagai respon terhadap konflik teologis yang berkembang, terutama dalam menghadapi ekstremisme.
Nah, untuk pokok-pokok pemikirannya bisa kita lihat bersama-sama ya. Ada di antara keseimbangan akal dan wahyu, keadilan dan kebebasan. Nah, sifat-sifat Allah, penolakan terhadap pengkafiran,